Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membahas sebuah film Korea dengan judul A Violent Prosecutor. Singkatnya, film ini menceritakan balas dendam seorang jaksa dari dalam penjara kepada para pemegang kekuasaan yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Namun tentunya di dalam penjara si jaksa ini juga akan mengalami kejadian seru dan menegangkan. Penasaran kan? Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini diawali dengan demo oleh komunitas peduli lingkungan. Mereka menentang adanya proyek pengembangan lahan bernama Pyeongtaek Asan Bay Resort, atau kita sebut saja proyek Asan. Setelah itu, datanglah sekelompok preman yang dibayar untuk menyamar dan mengacaukan acara demo di sana. Beberapa di antaranya bernama Jiwon, lalu si Tambun Jigun, serta Jinsu yang menderita gangguan pernafasan. Para preman ini mulai menyusup ke dalam kerumunan pendemo, kemudian membuat kekacauan. Di sini, Jinsu memukul kepala seorang polisi sampai tumbang, sehingga membuat keadaan semakin memanas. Kekacauan ini pun tak luput dari sorotan media, dan tak lama setelah itu, Jinsu diamankan polisi. Di tempat lain, seorang jaksa bernama Byun sedang menginterogasi Yongsu, yang diduga adalah atasan dari para preman tadi. Walau cukup disegani di dunia kepolisian, sayangnya ia belum mampu untuk membuat Yongsu buka mulut. Bahkan setelah menggunakan kekerasan sekalipun. Berpindah ke seorang kepala jaksa bernama Jong Gil. Ia mendapat telepon dari anggota dewan yang menyuruhnya untuk menangani kasus di lahan pengembangan sebelumnya. Tujuannya sudah pasti agar tidak mengganggu jalannya proyek Asan. Dalam sebuah acara pertemuan, Byun mendapatkan teguran keras dari Jong Gil. Selain itu, Jong Gil juga memintanya untuk tidak menyelidiki Jinsu lebih lanjut. Permintaan itu pun sempat menimbulkan ketegangan di antara mereka. Dan tampaknya Jong Gil seperti menyembunyikan sesuatu. Namun Byun tetap ngotot menginterogasi Jinsu, yaitu untuk mengetahui dalang dibalik kerusuhan para preman di lokasi demo. Beberapa pertanyaan dilontarkan tetapi tidak ada satupun jawaban memuaskan. Jinsu selalu mengutarakan kalau dirinya adalah bagian dari komunitas peduli lingkungan. Sambil sesekali menggunakan nebulizer, ia juga mengatakan alasan lebih jelasnya, di mana ia ingin melindungi lahan dari pengembangan, karena lahan itu biasa digunakan oleh burung yang bermigrasi dari Rusia untuk istirahat dan makan setelah menempuh perjalanan 15 hari lamanya. Tentunya Byun tidak percaya dengan jawaban template seperti itu. Ia pun mulai bersikap keras dalam interogasi ini dengan memaksa Jinsu membuka baju. Kemudian tampak sebagian tubuhnya dipenuhi tato. Sepertinya Byun tahu betul kalau pria di hadapannya ini bukanlah orang baik-baik. Keesokan harinya, Byun dibangunkan oleh kepala bagian bernama Park. Lagi-lagi ia diingatkan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam interogasinya. Lalu saat Byun ingin melanjutkan interogasinya, didapatilah kondisi Jinsu seperti tidak diurus oleh penjaga sebelumnya. Dan ternyata ia sudah meninggal. Sudah pasti Byun menjadi satu-satunya tersangka atas kematian Jinsu, yaitu atas dasar kekerasan dalam interogasinya tadi malam. Tentu, hal ini mencoret nama baik Kejaksaan Suwon tempat Byun bekerja. Sehingga Jong Gil selaku kepala di sana langsung mengungkapkan permintaan maaf melalui media.
dalam persidangan semua bukti yang ada tampak memberatkan Byun. Tetapi anehnya, saat Byun mengklaim bahwa kematian korban disebabkan oleh gangguan pernafasan, hal itu dibantah oleh teman Jin-suk yang bernama Ji-gun. Ia mengatakan kalau kondisi Jin-suk sangatlah kuat dibandingkan siapapun. Lagi-lagi ada keanehan dalam kasus ini. Alhasil, Byun ditetapkan bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu, terlihat Jong-gil membuang nebulizer di sebuah sungai. Sepertinya itu milik Jin-suk dan kemungkinan besar Jong-gil inilah pembunuh sebenarnya. Baru saja tiba di penjara, Byun langsung berhadapan dengan para napi yang pernah dijebloskannya ke sana. Panggil saja Dong-so, si ketua para napi ini. Aksi perundungan ditujukan kepada Byun hampir setiap hari. Bahkan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi, sampai suatu ketika jarinya tertusuk jarum saat menjalani latihan keterampilan. Suatu hari, Byun mendapati sebuah berita di mana anggota dewan, Jong-gil, serta beberapa pejabat mendatangi upacara peletakan batu pertama proyek Asan. Lebih mengejutkannya lagi, Jong-gil sudah mundur dari jabatannya dan hendak mencalonkan diri menjadi wali kota. Kemudian Byun teringat dengan momen sebelum ia disidang. Saat itu Jong-gil menyuruhnya untuk mengakui semua tuduhan pembunuhan yang dilayangkan kepadanya. Tujuannya adalah untuk pertahanan diri dan supaya Jong-gil bisa membantunya saat persidangan nanti. Namun nyatanya Byun dibohongi. Ia tidak mendapatkan bantuan apapun. Bahkan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun lamanya. Byun melalui harinya di penjara dengan penuh tekanan. Sampai suatu hari, ia berkesempatan membantu kapten sipir yang terkena kasus properti. Puluhan tahun bekerja di dunia hukum, jelas masalah ini sangatlah sepele baginya. Setelah memberikan solusi, kini giliran Byun yang memberikan sebuah permintaan. Tampak beberapa sipir menjemput Dong-so di kamarnya secara paksa. Ternyata permintaan yang dimaksud adalah menghajar Dong-so. 5 tahun kemudian, kita kembali diperlihatkan dengan Ji-won, yaitu anggota preman perusuh demo di awal film tadi. Kali ini ia dipenjara karena kasus penipuan. Bisa dibilang kalau Ji-won adalah rajanya penipu. Di sisi lain, Byun mulai mendapatkan kedudukan khusus di dalam penjara. Ia sangat dihormati karena sudah membantu banyak napi untuk mengurangi masa tahanan atau bahkan langsung bebas dari sana. Tidak lain, semua itu berkat pengetahuannya di dunia hukum. Seperti kali ini, di mana ia membantu seorang pria yang dipenjara karena membunuh pemerkosa anaknya. Jelas hal ini mengundang perhatian Ji-won. Tidak hanya membantu para napi, bahkan kepala penjara juga konsultasi hukum kepadanya. Bagaikan anak emas, Byun bisa mendapatkan banyak privilege di sana. Seperti salah satunya adalah rokok. Kemudian rokok itu dibagikan kepada para napi lainnya. Ketika Ji-won masuk ke ruangan istirahat, kebetulan televisi di sana sedang menayangkan acara soal migrasi burung. Sontak ia pun langsung bercerita kepada temannya. Mendengar hal itu, Byun kaget bukan main. Karena apa yang diucapkan Ji-won sama persis dengan perkataan Jin-suk saat diinterogasi. Byun lalu mendatanginya dan bertanya penuh emosi. Ia pun sangat yakin kalau pria di hadapannya ini mempunyai hubungan dengan Jin-suk. Tetapi sayangnya Ji-won masih enggan untuk memberitahu lebih lanjut. Hingga suatu ketika, Ji-won menemui pengacaranya untuk mengajukan banding demi meringankan hukuman penjaranya. Sayangnya pengacaranya ini sudah kehabisan akal.
Tak lama kemudian Byun datang dan membantu memberikan solusi. Hal ini membuat si pengacara kagum, apalagi setelah mengetahui background Byun yang sebenarnya. Setelah itu, Jiwon dibawa oleh seorang napi ke kamar Byun. Kali ini, Byun bisa menjelaskan semuanya lebih detail mengenai maksud dari pertanyaannya di ruangan istirahat. Dan ada sebuah penawaran menarik apabila Jiwon mau membantunya. Singkatnya, mereka sepakat saling bekerja sama. Oke. Jiwon pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Saat itu, dirinya yang sedang menganggur mengikuti sebuah lowongan pekerjaan. Disinilah awal mula ia bertemu Jin-soo dan Ji-gun. Awalnya mereka hanya diberi pembekalan soal migrasi burung, sampai suatu hari mereka dikirim ke lapangan untuk mengacaukan demo. Dan inilah kejadian di awal film tadi. Orang-orang ini dibayar untuk memprovokasi demo, supaya nama komunitas peduli lingkungan terkesan buruk dan demo itu sulit mendapatkan dukungan dari pihak lain. Terungkap juga kalau pemimpin dari para preman itu adalah Young-soo, si pria yang pernah diinterogasi oleh Byun. Setelah itu, Byun mulai menyusun rencana untuk Jiwon yang akan menghadapi orang-orang besar. Beberapa hari mereka lalui dengan mengumpulkan informasi dan menyusun rencana, sampai akhirnya misi ini siap dimulai. Pertama-tama, Byun mencari celah untuk membebaskan Jiwon melalui banding. 원심 판결을 취소하고 피고인에게 무죄를 선고한다. 야, 니 살아있었나? 또 웬일이고 임마? Kemudian setelah bebas, Jiwon langsung menemui Ji-gun. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik Jin-soo yang sebenarnya, terutama soal gangguan pernafasannya. Karena Byun menemukan sebuah kejanggalan, di mana ia tidak menemukan nebulizer milik Jin-soo saat Jin-soo meninggal di ruangan interogasi. Ketika Ji-gun sudah mabuk berat, Jiwon mulai menggali informasi sambil merekam obrolannya. Dan terungkaplah sebuah kebenaran, di mana Ji-gun mengakui semua kebohongannya di dalam persidangan. Jadi pernyataan kalau kondisi fisik Jin-soo sangatlah kuat, itu adalah salah besar. 알고 있었지. 나도 다 알고 있었는데 와. 그만 그거 천식이 되게 심했었다 아이가. Selain itu ia juga mengatakan kalau kebohongan itu dilakukan atas perintah Young-soo. Kemudian rekaman itu diselundupkan ke penjara, lalu diambil oleh seorang napi dan diserahkan kepada Byun. Disinilah Byun mulai melengkapi berkas-berkasnya untuk mengajukan banding. Sampai akhirnya berkas itu siap dikirimkan ke pengadilan. 재판장에서 불안을 튕기라. 우리는 행님이 시키면 시키는 대로. Namun hal itu langsung diketahui oleh Young-soo dan ia pun melaporkannya kepada Jong-gil. Di sini lagi-lagi terungkap sebuah kebenaran kalau Young-soo bekerja di bawah perintah Jong-gil. Atau dengan artian lain, Jong-gil adalah dalang di balik kasus berkepanjangan ini. Awalnya Jong-gil mengerahkan para preman untuk mengacaukan demo melalui Young-soo. Namun karena saat itu ada sebuah masalah di mana Jin-soo memukul seorang polisi sampai tumbang, maka Jong-gil berusaha melindungi dirinya, yaitu dengan menyuruh Byun tidak menginterogasi Jin-soo. Tetapi saat itu Jin-soo tetap ngotot menginterogasinya. Alhasil, Jong-gil memilih untuk membunuh Jin-soo dengan mengambil nebulizernya agar Jin-soo tidak buka mulut di depan Byun. Setelah itu, Young-soo juga menambahkan kalau ada mantan anak buahnya yang tanpa sengaja membocorkan rahasia penting. Jelas Jong-gil makin marah besar. Jong-gil pun menyuruhnya untuk membereskan masalah ini segera. Sehingga Young-soo serta anak buahnya langsung menculik Ji-gun, lalu menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Jong-gil menemui kepala bagian jaksa Park. Di sini ia meminta Park untuk tidak meloloskan banding yang diajukan Byun. Karena apabila kasus ini kembali diangkat, maka bisa menimbulkan kegegeran. Berpindah ke rumah sakit di mana Jiwon menjenguk Ji-gun yang tampak sangat mengenaskan. Ia pun mulai khawatir dengan keselamatannya. Tetapi untunglah Byun bisa meyakinkannya untuk menuntaskan kasus ini. Selain itu, Byun juga ingin memberikan sebuah misi baru.
Mengingat kedekatan Jonggil dan anggota dewan saat di lokasi proyek Asan, membuatnya sangat yakin kalau ada yang tidak beres di antara mereka. Maka dari itu Jiwon diminta untuk menyelidiki buku keuangan Jonggil. Misi diawali dengan menyamar sebagai simpatisan Jonggil di lokasi kampanye, sehingga Jiwon bisa masuk ke kantor Jonggil lalu menemukan orang yang tepat untuk menggali informasi keuangannya. Kebetulan sekali ada seorang ibu yang menjodohkan Jiwon dengan anaknya yang bekerja di sana sebagai bendahara. Disinilah Jiwon menunjukkan pesonanya. Bahkan sampai-sampai mereka bisa tidur bersama. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa foto dokumen penting. Hingga keesokan harinya muncullah berita soal buku keuangan Jonggil, di mana ada 11 nama yang muncul di sana dan salah satunya adalah si anggota dewan pemegang proyek Asan. Dicurigai kalau selama ini Jonggil menerima aliran dana gelap dari anggota dewan itu. Itulah mengapa ia membantu jalannya proyek Asan, bahkan sampai mengirimkan para preman untuk memprovokasi demo. Sampai suatu hari, ketua hakim mengundang Byun serta Park. Pada awalnya, hakim menolak banding yang diajukan, karena kasus itu sudah berlalu 5 tahun lamanya. 왜 이제 와서 이런 얘기를 하는 거야? Ditambah lagi, Park seperti mendesak hakim secara halus untuk menolaknya juga. Alhasil Byun mulai buka mulut. Ia mengatakan kalau kesaksiannya di persidangan saat itu adalah kesaksian palsu. Semua karena hasutan atau tipu daya dari seseorang yang tidak lain adalah Jonggil. Mengetahui hal itu, si hakim serta Park mulai mencurigai Jonggil. Esoknya Jonggil mendapatkan kabar buruk, di mana pengajuan banding dari Byun diterima dan disetujui oleh hakim. Lantas ia mendatangi Park dan marah besar karena gagal menghentikan Byun. Beberapa kalimat kasar pun dilontarkannya, sehingga membuat Park jengkel dan memutuskan untuk tidak akan membantunya lagi. Di tempat lain, Jiwon masih meneruskan misinya. Ia mengambil banyak uang dari tabungan Byun untuk menyuap mantan supervisor kepercayaan Jonggil di kejaksaan dulu. Ia bernama Kang Gyejang. Bisa dibilang kalau hidup Kang Gyejang saat ini sangatlah melarat. Jadi, Jiwon akan membuatnya buka mulut dengan uang. Sementara itu, Jonggil masih tidak bisa tinggal diam. Ia pun menelpon kepala penjara untuk menekan Byun. Alhasil, beberapa bukti yang disembunyikan Byun di kamarnya dihancurkan paksa. Bahkan, orang-orang kepercayaannya juga dijebloskan ke dalam sel khusus. Tujuannya adalah untuk membuat Byun stres dan tidak bisa fokus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya sampai di situ, Jiwon pun kena imbasnya. Saat baru pulang di apartemen, tiba-tiba ia dikepung oleh sekelompok preman. Walau sempat ganti baju lalu mengelabui beberapa preman, pada akhirnya ia tetap tertangkap. Lagi-lagi ini adalah ulah Yong-suk bersama anak buahnya. Tetapi saat kepala Jiwon akan dipukul menggunakan palu, untunglah polisi datang. Ternyata selama ini polisi telah memburu Yong-suk karena telah melakukan banyak tindakan kriminal berupa kekerasan premanisme. Di tempat lain, tampak Kang Gyejang menemui Jonggil. 같이 좀 먹고 살자는 겁니다. Mau tidak mau, Jonggil harus menuruti keinginannya karena ternyata Kang Gyejang adalah satu-satunya saksi mata saat Jonggil mengambil nebulizer milik Jin-suk, sekaligus saat nebulizer itu dibuang ke sungai. Singkatnya, hari persidangan tiba. Namun, lagi-lagi masalah kembali muncul, di mana si kepala penjara memaksa seorang napi untuk menusuk Byun. Yang padahal saat itu Byun harus segera pergi ke pengadilan. 잠시 규정하겠습니다. 30분 뒤에 재판 다시 진행합니다. Tentunya hal ini membuat Jiwon panik bukan main, sedangkan Jonggil tampak sangat puas. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba, akhirnya Byun datang tepat saat hakim akan membatalkan persidangan.
제가 사정이 생겨서 좀 늦었습니다. 아, 그렇군요. Sidang dimulai dengan Byun sebagai terdakwa, Jiwon sebagai saksi, dan Park sebagai jaksa penuntut. Diawali dengan kesaksian Jiwon mengenai Jin-suk. 그거 없으면 걔는 즉사예요, 즉사. 숨을 쉴 수가 없다는 뜻이죠. 천식 환자들이 가지고 다니는 네불라이즈를 말씀하시는 겁니까? 네, 맞습니다. Sampai akhirnya ia bisa menyeret Jong-gil ke dalam persidangan. Di sini Park mulai berpihak kepada Byun karena ia sudah tahu kejadian sebenarnya. Ia pun memancing Jong-gil dengan beberapa pertanyaan jebakan. Namun sayangnya Jong-gil bisa mengelak. Alhasil Byun mulai bicara sambil menahan rasa sakit di perutnya. Walaupun lagi-lagi Jong-gil menyangkal semua tuduhan kepadanya, namun ada sebuah bukti yang bisa dijadikan kartu as, yaitu adalah sebuah rekaman dari Kang Gie-jang. Atas izin Park, rekaman itu bisa digunakan dalam persidangan walaupun pengajuannya agak terlambat. Inilah rekaman suara di antara Kang Gie-jang dan Jong-gil di pertemuan sebelumnya, di mana terdengar sebuah kalimat dari Kang Gie-jang yang cukup menjadi sorotan. 아, 참, 근데 그때 그 네블라이저는 잘 처리하셨죠? Nebulizer yang dimaksud tidak lain adalah milik Jin-suk. Lalu suara rekaman dihentikan dan Byun mengeluarkan sebuah nebulizer. Ia mengatakan kalau nebulizer ini adalah milik Jin-suk yang hilang di TKP. Jadi selama ini nebulizer itu disembunyikan oleh Kang Gie-jang atas perintah dan ancaman Jong-gil. Seketika Jong-gil langsung menyela pembicaraannya sambil mengatakan kalau bukti nebulizer itu palsu. Dan Byun pun menjawab, 가짜? 당신이 어떻게 알지? secara logika kalau Jong-gil bisa mengatakan bukti itu palsu, berarti ia juga tahu keberadaan yang asli. Suara rekaman pun dilanjutkan, dan ini sekaligus menjadi bukti valid atas kejahatan Jong-gil. 네블라이저? 그거야 뭐 한강 어딘가에 잘 있겠지. Sungguh jebakan yang sangat rapi dari Byun, di mana nebulizer palsu itu memang disiapkan untuk menjebak Jong-gil di momen ini. Akhirnya, Jong-gil dinyatakan bersalah sementara Byun akan segera dibebaskan. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies have tried every